vokal grup melegenda di tanah Papua bahkan Indonesia yang selalu mendapatkan hati di masyarakat. Selasa 11 Januari 2022 lalu melaunching atau meluncurkan album rohani terbaru mereka. Saat ini mereka menyediakan 2000 keping CD yang siap diedarkan di Papua. Launching album rohani tersebut dilaksanakan di Hotel Horizon, Kota Raja, Selasa 11 Januari 2022. Memang khusus untuk Kartens itu sudah lama ya kita penggemar maupun masyarakat juga menginginkan kehadiran Kartens dengan warna dan ciri yang khas menjadi bagian dari musik di tanah Papua, khususnya musik-musik rohani ya, yang terus dikumandangkan oleh anak-anak Papua kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi kehadiran Kartens kali ini seperti itu, dan khusus untuk kali ini memang kita menambah dengan kehadiran yang namanya Gemawel. Itu bagian dari generasi muda yang kita siapkan untuk terus membackup musik Papua, khususnya musik rohani, dan tentu kita berharap akan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan. Kami di bulan ini memang menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi dengan kita, terutama kita di Kota Jayapura ya. Tapi apapun, kasetnya sudah siap dan ya harus dieksplor ke masyarakat, sehingga ya memang harus kita peluncuran atau launching supaya ya sudah dia bisa beredar dan dapat menjadi konsumsi dari masyarakat kita begitu, terutama penggemar lagu-lagu rohani secara khusus trio Kartens. Berapa keping? Ya untuk sementara dalam skala ekonomis lah. Kita sementara masih ini yang produser yang melakukan produksi kaset itu Pak Waki, terima kasih. Dan jadi beliau lah yang mungkin akan lebih tahu pasti, tapi saya kira kita untuk sementara dalam skala ekonomis untuk bisa dikonsumsi oleh pasar kita di Papua khususnya, dan juga di mana saja penggemar Kartens berada ya. 2000. Sementara ini 2000 ya, 2000. Ya, grup ini sudah tercipta lama ya. Kartens ini sudah lama, kehadirannya ini sudah dari sekitar tahun 90-an sudah ada. Kartens ini sudah ada, dan sebenarnya ide awal kita adalah Kartens ini hadir untuk pertama tentu memuji dan memuliakan Tuhan ya lewat lagu-lagu rohani. Tapi yang kedua memang melestarikan sebagian kumpulan lagu-lagu kidung pujian yang lama dia nyanyikan oleh orang-orang tua kita, yang dibawa oleh para penginjil yang datang memberitakan Injil di tanah Papua. Jadi ini ada banyak sekali peninggalan lagu-lagu yang disampaikan oleh orang-orang tua, para penginjil terutama, dari Sanget, dari Ambon, dari orang Papua sendiri, yang mereka bawa dan ajarkan kepada orang-orang tua kita. Dan itu selalu dinyanyikan, tapi kalau kita tidak nyanyi, tidak rekam, suatu saat nanti dia hilang. Jadi kerinduan Kartens sebenarnya bermula dari situ. Tapi juga dalam perkembangan kita ingin kalau bisa semua lagu-lagu Papua yang lagu-lagu rohani anak-anak Papua ini bisa diakomodir, dinyanyikan. Mungkin kali ini oleh Kartens, oleh grup lain lagi seperti Pak Awaki dengan teman-teman di Oyandi, dan juga ada banyak orang lain yang menyanyikan lagu-lagu ini. Karena
kami percaya bahwa lagu rohani itu adalah bagian sentuhan kebutuhan moral kita yang tidak bisa dibayar dengan tergantikan dengan hal lain. Jadi seperti itu. Kami yakin bahwa ketika ada orang menyanyi, ketika ada puji-pujian yang disampaikan, apalagi itu bernuansa punya ciri khas, bernuansa Papua atau puji-pujian yang lagu-lagu kidung yang lama itu dia punya tempat tersendiri dan dia pasti menggugah, pasti menghibur, memberikan ketenangan, keteduhan bagi banyak orang. Ini anak-anak muda yang anak-anak kita ya, yang kita harapkan akan menjadi generasi penerus dari Kartens dan juga orang-orang yang lain, kakak-kakaknya yang sudah lain ini. Karena selama ini cuma ya kita menyanyi dari tahu waktu ke waktu ini saja. Kita coba kemas. Ya mungkin ada yang banyak juga, tapi secara khusus di album Rohani ini kita coba kemas untuk ada anak-anak muda yang bisa mengambil bagian di situ dan ya anak-anak kita ini juga kebetulan punya talenta yang kita rasa bisa. Nah, tentu dengan pendidikan, arahan dari orang tua, dari seniornya yang sudah ada, juga dukungan dari semua pihak, termasuk dari Pak Waki selaku ya orang kita yang selama ini ada punya grup musik dan sebagainya. Semua ini menjadi sarana. Orang ada potensi, ada talenta, tapi kalau tidak didorong, tidak ada yang menciptakan ruang itu ya saya kira tidak akan bisa. Jadi wajib hukumnya untuk anak muda, baik itu yang di musik tapi juga di bagian yang lain, olahraga, ya terutama seni tari, yang lain-lain juga harus kita dorong anak-anak muda. Karena kalau tidak ya bisa saja pertama mereka cuek, kedua mereka bisa lebih terjun ke hal-hal lain yang tentu dalam tanda petik ya tidak kita inginkan. Nama-nama Gemawel. Ya, Gemawel itu sebenarnya singkatan dari nama saja. Nah, ya. Jadi kalau Kartens itu sebenarnya juga itu ada singkatan. Kartens dulu namanya jelas ada. Kartens 37 koma. Jadi 3 itu tiga orang, 7 itu si itu dari almarhum kakak Silas yang sudah meninggal. Nah, koma itu 1 Cornelis. Cornelis ini, kemudian Ma itu Maurits. Jadi itu sebenarnya singkatan. Jadi itu Kartens. Kalau Gemawel ini singkatan dari 3 nama tadi saya bilang. Grace, Marsanda dan Welmin. Ada 3 nama itu. Jadi mereka sebagai generasi penerus dari Kartens. Sudah memakan waktu. Mungkin Pak Waki yang tahu. Coba Pak Waki lagi jelas sudah. Pak Waki. Pembuatan album ini kita hampir 5 bulan. 5 bulan diselesaikan, dikerjakan. Itu musik digarap oleh Pak Markus Muldan sendiri, terus studionya di Siklop. Kita partnership dengan Yandi. Kemudian pekerjaan syuting editingnya itu 2 minggu. 2 minggu selesai dan kita produksinya 3 hari saja. 3 hari produksi langsung. Saya atur untuk hari ini langsung. Jadi memang pengerjaan rekamannya yang agak lama karena pembuatan musik terus ada perubahan-perubahan, kemudian tag vokalnya juga ada perbaikan. Kadang satu lagu tuh bisa 1 shift sampai 2 shift. Ini Bapak Nenas nih teliti sekali. Jadi kalau ada salah kita harus ulang. Sehingga memang pekerjaan ini menimpa sampai bulan dan rencananya Desember, tetapi karena pabrik tutup sehingga kita baru Januari ini di launching albumnya seperti itu. Jadi kita sementara 2.000 nanti kita akan tambah lagi karena Kartens ini untuk seluruh Papua nanti akan kita tambah lagi tergantung permintaan dari masyarakat. Maka 2.000 nih bagian ini diurus. Saya pikir mungkin Kartens ke depan harus melakukan penjualan melalui digital sih. Ya itu harus karena itu nanti ke depan seperti itu. Karena lama-lama ini sudah tidak bisa produksi CD lagi. Saya pikir itu yang saya tambahkan. Jadi pasti akan kita expose dan apa di situ. Memang sekarang kalau kita mau dari yang ini pasti memang apa itu gampang sekali di macam-macam itu di copy paste dan macam-macam. Tapi kita harap ini kita berikan dan nanti segera mungkin itu yang mengikuti digitalisasi itu akan segera kita untuk mencegah hal-hal copyright dan segala macam. Ya, betul. Presiden baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Itu
itu berkaitan dengan pembayaran royalti bagi pencipta lagu. Wujud dari perlindungan terhadap pencipta itu harus membentuk di pusat, itu namanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di setiap daerah itu bisa membentuk LMKD, Lembaga Manajemen Kolektif Daerah. Persyaratan pembentukan LMKD itu harus terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 200 lagu atau lebih dari 200 lagu. Yang kedua, penciptanya harus terdiri dari 200 orang. Nah, untuk itu target kami Kanwil Kemenkumham Papua 2021 sampai 2022 itu kita harus membentuk LMKD. Dengan pembentukan LMKD, maka Kanwil akan membantu untuk membuat regulasi berkaitan dengan rancangan peraturan daerah provinsi. Bisa dikategorikan nanti apakah itu dimasuk dalam peraturan daerah khusus atau peraturan daerah provinsi Perdasi. Nah, sehingga semua hotel, semua rumah makan, bandara, kantor-kantor pemerintah itu wajib memutar lagu Papua. Dengan mendaftar dan terdata di kami, maka nanti hak mereka itu dikelola oleh LMKD. Royaltinya akan masuk di LMKD, LMKD akan membagi itu ke setiap pencipta yang sudah mendaftar. Jadi ini satu perlindungan untuk pencipta, dan dengan banyaknya pencipta di Papua itu yang kita mendorong, sehingga kita akan membagi terhadap pencipta musik rohani. Kita berharap pimpinan-pimpinan sinode akan menetapkan di setiap sidang sinode untuk menegaskan setiap jemaat setiap minggu paling tidak memotong, mungkin bisa 15.000 satu jemaat atau 20.000, kan itu kecil sekali, dikalikan sekian banyak jemaat masuk setiap bulan, dikalikan 1 tahun, kan akan ada banyak. Jadi dana itu akan menginspirasi pencipta musik ini, dia akan terus menciptakan lagu, dan juga di setiap momen kita bisa munculkan beberapa lagu-lagu baru termasuk jazz. Nah, karena sekarang kan dengan digitalisasi ini, kalau sudah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka semua lagu itu dia bisa masuk ke YouTube, masuk ke platform digital lain yang ada di yang mengemas musik secara digital, sehingga ini menguntungkan pihak grup tapi juga pencipta, dan dia akan bisa sejahtera. Nah, dengan dia terdaftar di kami, ketika orang lain mau menyanyikan itu otomatis dia akan terlink dengan YouTube. YouTube akan memberikan informasi. Kita kasih contoh saja. Kalau sekarang lagu bahasa Inggris yang populer, kita mau jadikan lagu pengantar kita di Facebook tidak bakalan. Karena dia sudah diproteksi, perlindungannya sudah diproteksi. Nah, ini yang kita sedang mau mendorong. Yang kedua, dengan transformasi digitalisasi, kan orang Papua hari ini kan sebarannya tidak hanya di Papua, tidak hanya di Indonesia, kan ada juga di dunia. Nah, jadi lagu itu bisa didengar dan dinikmati di seluruh dunia, di mana ada komunitas orang Papua tapi juga orang yang mencintai terhadap yang muncul. Nah, ini menjadi target kami di tahun 2022, bekerja sama dengan semua grup yang nanti kita akan bahas. Sudah?